Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Supati MPD, yang kami hormati juga Ibu Septi Nawalasi Sarjana Pendidikan sebagai pemateri kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengintasan budaya positif sekolah dan Bapak Ibu peserta seminar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, acara pada pagi ini langsung kita buka dengan membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan oleh sambutan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Supati MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri-suri kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif, dan yang saya hormati Ibu Septina Nawalasi SPD selaku pemateri pada pagi hari ini. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa calon guru penggerak itu adalah guru-guru yang nantinya akan menjadi contoh atau teladan bagi guru-guru yang lain, sehingga Bapak Ibu guru selaku calon guru penggerak betul-betul melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya doa pada Bapak Heri Saputra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum kita mulai kegiatan pembahasan yang dilakukan oleh Ibu Septi terkait dengan aktivitas positif, marilah kita bermulai terlebih dahulu agar kegiatan kita bermanfaat, tentunya berbina ibadah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi humatidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afwan lisan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan hari ini kami melaksanakan kegiatan budaya positif aksi nyata pengimbasan terkait dengan CGP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Mudahkanlah, berkahilah, dan tentunya kegiatan ini bernilai ibadah dan bermanfaat tentunya bagi kami, para guru, dan juga bagi para siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya akan memandu acara kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Septina Nawalasi Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Kepada Ibu Septina Nawalasi Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, memaparkan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan diri, nama saya Septina Nawalasi, CGP Angkatan ke-7 dari Kota Bandar Lampung. Hadirin yang berbahagia,
pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan aksi nyata pada modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Sejenak kita bermeditasi, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yakni segitiga restitusi. Ada pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan. Mohon dijawab, setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Berikutnya, apakah makna budaya positif? Contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di kelas atau di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh percaya diri, hormat, dan bertanggung jawab. Contoh budaya positif adalah nilai-nilai kejujuran, peduli, menghargai, komitmen, tertib, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal tersebut sudah coba untuk diterapkan di sekolah di mana kita mengajar. Kemudian saat ini kita harus dicapai oleh anak. Saat ini yang harus dicapai oleh anak Indonesia yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Bisa kita cermati bersama bahwa menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Guru mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan orang dewasa memiliki hak untuk punya hak tidak memaksa. Baik, jika kita lihat pada pilihan ilusi kontrol, maka untuk itu diperlukan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol, mengatakan bahwa semua perilaku pastinya memiliki tujuan dan hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol Anda atau hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita dan orang lain tidak bisa mengontrol. Perubahan paradigma. Stafford and Corfield dalam prinsipal centric leadership tahun 1991 menyatakan
Bila kita ingin membuat sebuah kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku. Namun, jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu. Salah satunya dengan menerapkan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Hadirin yang berbahagia, perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat bersama, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama, realitas atau perubahan tentang sebuah kebutuhan kita bersama. Tapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita memang berbeda. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Mau diperhatikan dan dicermati bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, dalam stimulus respon juga, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Tetapi dalam teori kontrol, ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir itu ada dua, itu menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir itu tetap dua, tapi menang dan menang. Baik, mau dicermati apa sebenarnya makna dari disiplin. Secara etimologis, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya akan lebih baik kalau kita tidak memberikan sebuah hukuman. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Memang tujuan itu yang kita inginkan. Tentunya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan bagaimana nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan sebuah tujuan yang mulia yang ingin kita capai sebagai seorang individu. Tentunya semua individu pun akan memiliki tujuan yang sama tentang sebuah tujuan positif yang universal.
Nilai-nilai tujuan positif yang universal dalam hal ini adalah bahwa setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki sebuah tujuan, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia ini, seseorang tentunya akan memiliki sebuah motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan sebuah motivasi untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Tujuan mulia yang memang kita inginkan, setiap orang pastinya punya tujuan yang seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai atau dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Hal itulah yang coba untuk kita terapkan di sekolah di mana kita saat ini sedang mengajar. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian sifat mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita bisa melihat nilai-nilai kebajikan dalam bentuk contoh yang lebih konkret. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini dalam hal ini ada kategori yang mencirikan sebuah profil pelajar Pancasila adalah siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkarakter mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya hal seperti itu sudah coba untuk kita terapkan pada anak didik kita di sekolah. Kemudian berikutnya ada sikap murid yang memiliki toleransi, rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, baik menghargai dengan teman, sejawat ataupun dengan gurunya, kemudian antusias dalam belajar, empati, keingin tahu tentang suatu hal, kreativitas yang bagus, kemudian memiliki kolaborasi atau kerjasama ketika dalam sebuah diskusi, kemudian percaya diri dan memiliki komitmen yang jelas. Kemudian 9 pilar tentang karakter yang kita kenali Indonesia Heritage Foundation, ya, itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian untuk bertanggung jawab, kejujuran, dalam hal ini adalah kategori amanah, diplomatis, artinya berargumentasi yang memang berdasarkan pada fakta sebuah kebenaran. Kemudian hormat dan santun, bersifat dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Kepercayaan diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, serta toleransi dan kedamaian dalam wujud kesatuan. Kemudian petunjuk bahwa seumur hidup dan keterampilan hidup, gitu ya, itu dalam hal ini ada life skill, ya, keterampilan hidup dapat dipercaya, kemudian memiliki hati yang lurus, memiliki pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan hal yang terbaik pada diri sendiri dan orang lain tentunya. Hadirin yang berbahagia, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan dalam hal restitusi. Di sini kita bisa melihat bahwa teori motivasi perilaku manusia itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Dan hal ini masuk dalam kelompok motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masih merupakan bentuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang sepertinya apabila saya melakukannya. Ya. Dalam hal ini adalah motivasi internal, karena tujuannya adalah sebuah disiplin positif dari diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, teori motivasi tentang perilaku manusia. Dalam beberapa hal kita bisa menggambarkan mengapa kita melakukan sesuatu atau mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukannya sesuatu karena adanya dorongan dari sebuah lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga menghindari
menghindari sesuatu atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang memang kita mau. Kemudian di sini ada juga pendapat dari Dian dosen dalam bukunya Restructuring 10 Disiplin yang menyatakan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari sebuah permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis, maupun tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal. Contohnya, seorang guru hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari? Apakah karena tidak ingin ditegur atasan atau menghindari suatu peringatan? Tentunya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita hadir di depan anak murid kita di waktu yang tepat, tidak datang terlambat, itu sudah merupakan sebuah tanggung jawab yang memang kita coba untuk berikan contoh kepada anak murid kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Muncullah sebuah pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi itu juga bersifat eksternal. Jadi motivasi karena mengharapkan sesuatu yang kita dapatkan dari sisi orang lain. Contoh, guru hadir tepat waktu karena ingin mendapat pujian atau mendapat penghargaan atau reward dari atasan. Seperti itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah pada poin yang ketiga ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Contohnya, apabila guru hadir tepat waktu karena menghargai waktu maupun diri sendiri agar dapat memberi contoh yang baik pada murid-muridnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari disiplin positif sebenarnya adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, ada murid-murid, yaitu ketika menjadi orang, mereka inginkan agar menghargai diri sendiri juga dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki potensi tersebut, mereka telah memiliki motivasi. Ya. Motivasi apa? Motivasi intrinsik yang berdampak sangat panjang. Motivasi yang diinginkan yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan tetap berperilaku yang baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka memang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan yang mereka hargai. Jadi tanpa mengharapkan imbalan baik yang berupa pujian, bisa seperti itu, atau materi. Jadi memang dasarnya adalah bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya akan menyimpulkan apa itu hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengerahkan dari pihak guru, pengarahannya dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis untuk murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya
bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena memang aturan itu bersumber hanya dari satu pihak, ya. Seperti untuk jangka waktu pendek, contoh 3 kali tugas tidak diselesaikan tepat waktu sebelum sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Memang seharusnya diterapkanlah sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan karena kesepakatan itu berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, bukan kesepakatan sepihak. Jadi murid tidak merasa dirugikan dalam hal ini. Hadirin yang berbahagia, restitusi disinggung lagi bahwa restitusi adalah proses menciptakan sebuah kondisi agar murid dapat memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu hal itu juga disampaikan oleh dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut pendapat Selson dosen tahun 1996. Kita lihat bersama di sini apakah siswa dihukum atau dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita sering melihat bahwa hukuman itu kita lihat itu satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh siswa kita. Tapi coba kita akan melihat bagaimana siswa merasa dihukum tapi dengan sebuah penghargaan. Penghargaan akan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Ya, ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu dapat kita lihat. Yakni penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penghargaan yang mematikan kreativitas. Apa itu? Yang pertama, penghargaan menghukum. Itu sering kita, atau mungkin sebelum kita mengenal hal ini tentang budaya positif, kita sering melakukan itu kepada anak murid kita. Ya, kemudian yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Dan yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita coba memberikan sebuah hukuman dalam bentuk sebuah penghargaan, kemudian mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hukuman, itu satu hal yang memang harus coba untuk kita benahi bersama. Baik, kita bisa perhatikan di sini ada tindakan guru, kemudian ada hukuman atau konsekuensi. Bahwa pernah mungkin seorang guru itu menyuruh anak muridnya untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, atau bisa saja seperti itu. Itu hukuman atau konsekuensi. Tentu orang akan mengatakan bahwa itu adalah hukuman. Kemudian guru pernah pasti menyuruh siswa untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga sebuah hukuman. Ya. Kemudian guru pernah meminta muridnya itu untuk push up sebanyak 15 kali misalnya, karena tidak menggunakan masker saat di sekolah. Itu juga sebuah bentuk hukuman. Kemudian guru juga pernah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Tapi ketika guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukanlah sebuah hukuman, tapi itu sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, jadi ada sebuah konsekuensi ketika seorang murid menumpahkan air di meja belajar, tersenggol tak disengaja, maka dia akan membersihkan itu.
itu adalah sebuah konsekuensi, ya, bukan sebuah hukuman. Kemudian murid pernah disuruh untuk tidak mengenakan sepatu setiap seharian. Pernah seorang guru meminta seorang murid untuk tidak menggunakan sepatu selama seharian di sekolah, ya, karena sepatunya tidak sesuai dengan aturan sekolah. Misalnya aturan sekolah sepatunya berwarna hitam, murid tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian guru pernah meminta siswanya untuk lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi ketika itu dilakukan oleh seorang guru, karena memang sudah ada kesepakatan bersama yang dibuat di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai di awal pembelajaran, maka itu adalah sebuah konsekuensi, bukanlah sebuah hukuman. Nah, dalam hal ini kita bisa membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kita cermati bersama bahwa sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu adalah hukuman. Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Ya, bisa kita lihat dari beberapa kasus yang telah saya paparkan tadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati, atau secara fisik maupun psikis untuk jangka waktu tertentu, itu adalah hukuman. Tapi ketika anak menghargai disiplin, itu sebuah konsekuensi. Kalau dalam hukuman itu ada sebuah paksaan, tapi dalam konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi dalam sebuah konsekuensi mendorong anak akan mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian dalam sebuah hukuman konsep diri yang buruk, tetapi dalam sebuah konsekuensi konsep diri yang baik. Cara memandangnya tentunya berbeda. Ya. Kalau dalam hukuman itu dipandang konsep diri yang buruk, tapi dalam sebuah konsekuensi kita memandang konsep diri yang baik. Kemudian dalam sebuah hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Tetapi dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Nah, dalam hukuman itu pasti ada marah, ada rasa bersalah karena dipermalukan, merasa tidak dihargai, gitu ya. Tapi dalam konsekuensi, itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time off. Nah, apa itu restitusi? Sebelum saya berbicara tentang restitusi lebih lanjut, nanti akan kita tampilkan sebuah video tentang segitiga restitusi yang sudah kami terapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septina Welasi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Al-Kausar, Bandar Lampung. Saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual tentang budaya positif segitiga restitusi. Budaya positif segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Gosen, 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid di sekolah. Sangat
sangat penting sekali untuk kalian pelajari lebih detail karena nanti akan berkenaan dengan kalimat efektif yang kaitannya sangat erat dengan bahasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alia, kamu terlambat? Iya Bu, mohon maaf ya Bu, saya terlambat. Baiklah, boleh duduk, tapi nanti tolong temuin ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan. Alia tahu kenapa Alia ibu panggil saat ini? Tahu Bu, mohon maaf Bu, saya terlambat datang ke sekolah. Alia tahu di sekolah kita itu mulai belajar pukul 7. Tahu Bu. Alia berangkat dari rumah pukul berapa nak? Pukul 7 Bu. Jadi kalau Alia berangkat pukul 7 sementara pembelajaran dimulai pukul 7 tentunya wajar ya kalau Alia terlambat ya. Gitu. Kenapa Alia sampai terlambat? Saya tidur larut malam Bu, sehingga saya tidak dapat bangun lebih awal dan akhirnya saya terlambat datang ke sekolah. Begitu ya. Alia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, terlambat hadir di depan anak-anak di kelas. Itu sangat manusiawi. Tapi kita harus ada itikat yang lebih baik untuk mengubah, untuk lebih awal lagi berangkat ke sekolahnya. Begitu ya nak ya? Iya Bu. Alia, yang Alia lakukan itu kira-kira melanggar keyakinan kelas gak nak? Iya Bu, mohon maaf Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Iya. Alia masih ingat keyakinan kelas yang kita buat itu apa saja? Datang tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau Alia sudah berniat untuk menaati keyakinan kelas yang dibuat ke depan, Alia bisa lebih awal datang ke sekolah, lebih siap dalam belajar, dan itu membuat Alia akan lebih baik lagi ya Alia ya. Ya, kalau seperti itu, Alia dengan kesadarannya sudah berusaha dan akan memulainya. Mulai kapan Alia akan memulai ini keyakinan kelas itu akan Alia terapkan? Mulai malam ini saya akan tidur lebih awal Bu, sehingga saya dapat bangun lebih awal dan saya akan berusaha untuk mengurangi bermain handphone khususnya saat bangun tidur. Sehingga Alia nanti tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Alia ya. Terima kasih Bu, mohon maaf ya Bu sekali lagi Bu. Ya, sama-sama ya nak ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karya sastra. Yang kita ketahui karya sastra terdiri dari dua hal, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu kenapa ya? Fatan, nah, kenapa kau makan ya? Nanti temuin ibu ya di ruangan ya. Fatan tahu kenapa Fatan ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya telah melakukan tindakan yang kurang berkenan saat ibu mengajar tadi Bu. Kenapa kok tadi itu Fatan makan saat ibu sedang mengajar nak? Saya tadi belum sempat sarapan Bu. Setelah saya mandi, saya memegang HP Bu, lalu memainkannya. Dan saya tidak melihat waktu Bu, tiba-tiba sudah jam 6:30 dan saya langsung buru-buru berangkat ke sekolah Bu. Begitu ya Fatan, sarapan itu sangat penting sekali. Karena kalau kita sarapan, kita berpikirnya juga bisa maksimal pada saat menerima transfer ilmu dari guru. Fatan, yang Fatan lakukan tadi menurut Fatan itu menyalahi keyakinan kelas tidak nak? Iya Bu, menyalahi keyakinan kelas Bu. Iya. Fatan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu apa saja nak? Disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghormati Bu. Ya, gitu ya Fatan ya. Di antaranya tadi adalah saling menghormati. Karena ketika ibu sedang mengajar, seyogianya Fatan tidak melakukan tindakan yang seperti itu. Gitu ya nak ya. Fatan ada etikat baik untuk mengubah? Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu.
dan saya akan mencoba mentaati keyakinan kelas Bu untuk kedepannya Bu. Oke, terima kasih ya Fatan. Semoga niat baik Fatan itu akan memudahkan segalanya. Jadi dengan begitu nanti Fatan juga akan bisa maksimal di sekolah. Kemudian guru juga tidak akan merasa tersinggung atau apapun namanya terhadap sikap siswa. Jadi semuanya akan terjalin dengan baik. Terima kasih ya Fatan ya. Bu, sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ramiza Dianta dari kelas 12 MIPA 1. Terima kasih Bu Septi karena saya tidak dimarahi ketika saya terlambat datang ke sekolah. Namun saya justru mendapatkan kesempatan dan solusi atas permasalahan saya sendiri di segitiga restitusi. Sehingga saya ke depannya dapat mulai menaati dan menerapkan keyakinan di kelas, yaitu bertanggung jawab. Terima kasih Bu Septi atas arahan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Juniarta dari kelas 12 MIPA 1. Saya senang dilakukan penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Dan saya sangat senang tidak dimarahi, tetapi malah diberikan solusi dalam penyelesaian masalah saya. Dan saya akan mentaati keyakinan kelas, terutama pada poin disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Terima kasih Ibu Septina Welasi atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah kita melihat tayangan video tadi, sama kita ini masih cenderung bila ada yang berlaku salah pada kita dan langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ya. Jadi jangan sampai anak merasa tidak nyaman atau merasa bersalah karena memang anak tersebut memang sebenarnya sudah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita bisa menggunakan proses segitiga restitusi untuk bisa membuat anak itu nyaman dan mengubah sesuatu yang selama ini kurang positif pada dirinya menjadi lebih baik. Bagaimana sebaiknya respon kita pada murid kita jika murid kita melakukan kesalahan? Marilah kita pahami apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan atau memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang memang mereka inginkan. Dan mereka ingin menjadi tujuan mulianya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan itu juga disampaikan oleh dosen dalam bukunya tahun 2004. Nah, baik, sekarang kita cermati di dalam tabel yang coba saya tampilkan. Di situ ada identitas tentang sebuah restitusi, identitas gagal hukuman, identitas sukses karena disiplin. Ya, jadi di situ ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu yang memang harus terjadi gitu. Dalam restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sebuah konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Dan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Dalam hal konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi murid anak mendapatkan penguatan dalam hal ini. Kemudian dalam identitas yang gagal dalam hukuman, berperilaku pasif atau agresif itu akan meningkat. Tapi konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan ini dalam restitusi, masalahnya harus segera terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Karena dalam konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Memang dalam hal ini monitoring, ya, pemantauan dan supervisi pengawasan dari guru harus kita coba terapkan. Jadi dalam hal ini anak juga akan merasa bahwa dikontrol oleh gurunya. Dalam hal ini
dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku atau untuk perilakunya. Kemudian hukuman ya, dalam identitas yang gagal itu berlaku itu hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Tapi dalam konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam identitas yang gagal, hukuman itu peraturan adalah selalu disebutkan kamu harus, gitu ya. Konsekuensinya kita melihat bahwa apa peraturannya. Peraturannya harus ada dulu, jangan menerapkan kamu harus. Mampukah kamu melakukannya? Dan katakan terima kasih, gitu ya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya, dalam restitusi. Murid atau anak membenci peraturan itu terlihat dalam sebuah identitas yang gagal atau hukuman. Tapi konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan dan restitusi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dalam hal ini saya akan menyampaikan ada 9 ciri-ciri dalam restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian, yang kedua, memperbaiki sebuah hubungan. Ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah diri, di mana diri kita berusaha untuk sebuah cara yang lebih baik atau paling baik. Restitusi juga akan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik. Dalam hal ini juga kita akan coba untuk menerapkan sebuah keyakinan kelas yang memang harus kita terapkan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Dalam hal ini perlu kita menilik beberapa hal. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ketika kita mengendarai roda 2 itu wajib menggunakan helm? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Baik, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat hadir di depan murid kita di kelas? Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Terlihat di sini tentang budaya positif, lingkaran yang paling mendasar ya, di mana di situ di dalamnya di budaya positif itu tentunya kita melihat ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu terbentuk juga dari sebuah keyakinan kelas, dan di dalam kerangka yang paling utuh kita melihat itu adalah peraturan kelas. Tapi memang peraturan kelas yang memang disepakati oleh kedua belah pihak yang kita sudah sampaikan tadi itu, yakni sebuah kesepakatan kelas, sehingga menimbulkan kenyamanan kepada murid dan guru yang mengajar di kelas. Nah, bisa diperhatikan dalam hal ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan di kelas itu dibuat yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan aktif dalam pelajaran. Ini kaitannya dengan tata tertib ya. Kemudian itu kesepakatan kelasnya itu kita bisa
kerucutkan ke dalam beberapa bagian bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi, juga itu masuk dalam kategori yang dibuat oleh siswa dan guru dalam kesepakatan kelas. Gitu ya. Artinya kesepakatan kelas ini memang tidak hanya yang kita lihat dalam hal yang berupa tata tertib atau aturan saja, tetapi untuk budaya saling menyayangi antara guru dan murid, murid dan murid. Ya. Kemudian ada slogan misalnya kami murid yang semangat dalam belajar. Jadi dari kesepakatan kelas itu bisa memotivasi, membuat anak itu menciptakan slogan-slogan yang bagus untuk menguatkan dalam motivasi belajar. Kemudian bisa aja siswa membuat slogan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah wujud kepedulian, dan sebenarnya hal-hal tersebut memang sudah merupakan sebuah perwujudan dari kesepakatan kelas yang dibuat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa melihat di mana letak peraturan dan di mana letak keyakinan kelas. Ya. Kita melihat ada sebuah peraturan itu, misalnya yang menyampaikan bahwa selalu kembalikan buku di tempatnya, atau selalu kembalikan buku ke tempatnya atau di tempatnya, itu yang mungkin selalu kita lihat di perpustakaan. Apa bentuk keyakinan kelasnya? Yaitu tanggung jawab atau rasa tanggung jawab. Bukan karena disuruh, tetapi memang sebuah tanggung jawab. Kemudian ada sebuah aturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dalam keyakinan kelas itu bisa berbunyi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk komitmen menghormati orang lain, karena memang berawal dari sebuah kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian, misalnya ada sebuah peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Sebenarnya kalau dalam bentuk keyakinan kelas, bisa disampaikan dalam bentuk keselamatan atau menghormati orang lain. Bahasa-bahasa itu akan terlihat lebih nyaman ketika muncul dalam sebuah keyakinan kelas. Kemudian, misalnya ada sebuah aturan yang berbunyi, atau kita lihat ya, dilarang menggunakan narkoba. Tapi dalam sebuah keyakinan, kita bisa meyakinkan murid kita untuk menjaga kesehatan. Kalau dalam hal ini itu sangat luas cakupannya, di antaranya adalah dilarang merokok atau menggunakan zat terlarang yang bisa merusak kondisi tubuh kita dan pola berpikir kita. Kemudian mungkin ada pernah mendengar sebuah peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ya, itu sebenarnya dalam sebuah keyakinan kelas adalah bentuk menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian misalnya ada kita melihat sebuah slogan aturan yang berbunyi gunakan masker. Sebenarnya dalam sebuah keyakinan kelas itu adalah wujud keselamatan atau menjaga kesehatan. Kemudian pernah juga kita melihat sebuah aturan yang berbunyi jangan berlari di kelas atau di koridor kelas. Sebenarnya dalam keyakinan kelas itu bisa kita sampaikan dengan bahasa untuk menjaga keselamatan. Jadi berlari di koridor atau berlari di kelas itu kan bisa membahayakan keselamatan dan keamanan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga akan menyampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa terlihat ya di situ, kebutuhan dasar manusia adalah rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan untuk bertahan hidup. Semuanya itu dalam kondisi sebuah lingkaran yang bertujuan untuk bertahan hidup. Kita bisa cermati bersama juga tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat di sini. Bisa diperhatikan bersama. Di situ ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses yang merupakan bentuk kontrol diri. Nah, di situ ada beberapa contoh bagaimana menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, serta menghargai diri sendiri. Di mana letak posisi kita? Apakah kita itu berposisi sebagai penghukum? Apakah kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita berposisi sebagai teman? Ataukah kita berposisi sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah kita berposisi sebagai manajer? Kemudian yang paling nyaman untuk kita dan diterima oleh murid kita adalah ketika kita berada di posisi seorang manajer.
bisa terlihat secara lengkap. Di situ ditampilkan beberapa contoh bagaimana ketika penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru kalau berperan sebagai pembuat rasa bersalah itu, guru itu akan cenderung berceramah, mengatakan seharusnya kamu, ibu kecewa karena sikapmu, gitu ya. Kemudian, tapi kalau kita sebagai teman itu bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid kita, gitu ya. Kenapa sampai melakukan itu? Apakah tidak sebaiknya? Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau posisi sebagai pemantau? Misalnya, bagaimana pemantau itu bersifat menghitung dan mengukur. Kalau kau melakukan seperti itu, nanti akan ada loh akibatnya begini gitu. Sehingga anak itu akan merasa berhitung juga. Kalau dia melakukan hal yang kurang berkenan, tentunya akan ada akibat yang diterima. Tapi sebagai seorang manajer, tentunya ketika anak melakukan perilaku yang kurang tepat, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak yang bersifat menyudutkan, tetapi cenderung kita menyatakan, menanyakan latar belakang dengan bahasa tentunya yang lebih satu, alasan mengapa. Ya, mengapa datang terlambat, kemudian alasannya apa, gitu. Tapi dengan pendekatan yang lebih bersifat persuasif. Itu diantaranya adalah contoh-contoh yang bisa saya sampaikan bahwa kita di posisi kontrol itu yang sebaiknya seperti apa ya. Memang idealnya kita itu berperan sebagai seorang manajer. Nah, dalam hal ini muncullah pertanyaan-pertanyaan untuk mengelompokkan apakah kita itu sebagai penghukum ataukah kita itu sebagai seorang manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol yang memang sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu hal itu pasti akan membuat anak itu merasa sangat bersalah. Ya, maka di sini membuat orang merasa bersalah. Pertanyaan itu membuat siswa kita itu merasa sangat bersalah atau merasa bersalah. Kemudian jika muncul pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kata-kata tidak pernah benar melakukannya, itu hal yang tidak tepat atau tidak pas untuk diterima oleh siswa kita. Nah, pasti siswa kita sudah berpikir gurunya ini memberikan sebuah hukuman, ya, gurunya ini berkarakter sebagai penghukum. Tetapi kalau kita berperilaku sebagai teman buat murid kita, maka ada pernyataan yang berbeda. Itu masalah bahasa, bagaimana kita mengolah bahasa. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak, pasti bisa. Nah, itu pendekatan persuasif seperti itu, cenderung posisi kita sebagai guru itu sebagai teman, pendekatannya dengan murid kita. Jika muncul pertanyaan, apakah kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu sebagai pemantau kita sebagai guru yang memantau murid kita. Kemudian bagaimana kalau kita berposisi sebagai seorang manajer? Tentu pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Jadi kita coba untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir dari apa yang dia lakukan, dia akan merunut kesalahannya dan dia akan secara sadar menyadari bahwa yang dilakukan itu salah dan dia akan melakukan sebuah perubahan yang signifikan terhadap diri itu bukan karena sebuah paksaan ya, tetapi karena memang itu kembali lagi ke unsur intrinsik yang membuat dia itu ingin berubah. Itu yang sangat kuat ya. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Oh ya, satu lagi, bagaimana kalau ada pertanyaan kamu selalu yang paling terakhir gitu. Kata-kata seperti itu, kamu selalu yang terakhir mengumpulkan tugas. Hal seperti itu terkadang tidak sadar kita sampaikan kepada murid kita, dan itu sebenarnya dirasakan oleh murid kita adalah hal yang kurang nyaman karena di posisi kita adalah sebagai seorang penghukum. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang tadi di tayangan video sudah bisa kita lihat secara nyata. Ini secara teori seperti ini. Ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Semua itu dalam cakupan segitiga restitusi. Nah,
untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat sebuah kesalahan dan ingin menjadi dirinya itu memiliki budaya positif pada dirinya sendiri, sebaiknya guru seperti ini dalam menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu pun dulu pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, kan? Bapak dan ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam hal ini guru itu tidak berpikir mana yang benar, mana yang salah, tapi bagaimana caranya lebih tertarik dalam hal ini bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak mencari titik siapa yang benar dan salah, tapi bagaimana coba untuk anak diajak untuk berpikir secara persuasif bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentunya ada pertanyaan berkelanjutan seperti itu. Kemudian bagaimana membantu murid menggali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan, ataupun untuk bertahan hidup. Guru itu berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Sering kita mendengar guru seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan agar kamu merasa bahwa kamu butuh atau membutuhkan orang lain tanpa harus memukul, melakukan hal yang baik tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan cara yang lebih baik besok pagi? Artinya menunggu sebuah perubahan gitu. Karena kita tahu bersama bahwa perubahan itu adalah suatu proses yang tidak bisa seketika anak itu berubah ketika anak melakukan kesalahan. Dan itu tantangan buat kita sebagai seorang guru. Nah, ketika anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, saat itu guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelasnya? Ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam hal ini, apakah kamu ingin menjadi lebih baik? Apakah saat kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dalam hal ini muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin sangat mendasar gitu, yang harus kita ketahui juga, harus kita pahami sebagai seorang guru. Apakah wajar membuat sebuah kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai lebih baik artinya ya? Kemudian peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian, apakah saya bisa bantu kamu agar mendapatkan atau agar dapat segera memulai sebuah kebaikan? Apakah sikap kamu saat ini, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini, dirasakan bisa untuk melakukannya? Kemudian, apa yang kamu inginkan dan peraturan yang seperti apa? Ya. Bapak Ibu guru hebat, pesan ini saya sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Karena ini adalah motto dari guru bergerak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa hasil aksi nyata
pengimbasan pada modul 1.4 yang merupakan bentuk budaya positif di SMA Al-Kausar telah memberikan pemahaman yang signifikan kepada guru dan tenaga pendidikan mengenai budaya positif. Umumnya, mereka menyadari kekeliruan yang selama ini telah berlangsung sekian lama, khususnya dalam perlakuannya terhadap murid. Terima kasih. Demikian pemaparan kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Septina Welasi, Sarjana Pendidikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai moderator. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.